Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jumpa lagi ya dengan saya. Ini kemarin ada yang minta review alat-alat ya yang saya pakai sering buat servis. Nah, ini salah satunya teman-teman ya. Ini jarang sekali saya pakai. Ini multitester digital merek Sanwa. Kalau ini saya pakai terkadang untuk mengukur yang akurasinya lumayan tinggi ya. Tapi jarang sekali saya pakai karena apa ya? Ribet bawahnya. Pertama terlalu besar, terus berat juga. Jadi yang kedua, ini juga sama ya. Ini multitester merek Sanwa juga. Ini juga lumayan akurat. Cuma jarang saya pakai juga karena terlalu besar. Lumayan komplit ya, ada volt, ohm, hertz, dan miliampere. Nah, ini digital lagi ya, kecil. Ini merek Helles. Ini sering saya pakai kalau kondisinya malam ya, gelap, karena dia kan ada displaynya dan LED, jadi mudah. Bisa di tempat kurang terang kita bisa membaca hasil pengukuran ya. Dan ini klemeter atau bahasa bengkelnya mungkin tang ampere. Ini saya beli yang merek murah saja ya teman-teman ya. Di toko online banyak. Ini sudah komplit, ada ohm, dioda tester, volt DC, terus volt AC ya. Untuk ampernya lumayan tinggi, kisaran dari 400 220 ya, 3 step. Jadi lumayan komplit untuk alat-alat rumah tangga. Ini saya dapat di harga sekitar berapa ya, 60.000 kalau nggak salah. Murah saja ya teman-teman ya. Nah, ini multitester andalan saya yang sering saya bawa kemana-mana dan sering saya buat servis karena apa ya, murah, meriah, ringan, tipis, dan ringan apa ya, gampang lah dibawa kemana-mana. Dan ini multitester analog. Ini sering saya pakai untuk pengukuran hambatan seperti di handphone, short circuit, terus pengukuran kapasitor. Oke, ini dua ini ya yang sering saya pakai. Dan nanti saya juga akan coba untuk mengukur part-part yang sering saya ukur ya, seperti resistor. Tapi nanti mau lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, ini saya punya solder wick. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan bekas solderan. Seperti di PCB ada bekas timah yang membandel, bersihkan dengan ini. Ini harganya murah saja. Mungkin sekarang 10.000 atau berapa ya. Murah meriah lah. Ini obeng kecil ya yang sering saya pakai buat bongkar kalau sedang memperbaiki handphone. Ini copotan bagian ujungnya ya, ada beberapa pilihan. Ini pinset bengkok yang sering saya pakai buat jepit saat pelepasan komponen, terutama seperti ini ya, mencongkel. Terus di handphone yang kecil-kecil saya menggunakan pinset. Ini suction cup. Ini sering saya gunakan buat menarik LCD dan backdoor handphone ya. Ini lebih gampang karena kalau langsung dicongkel takut retak. Kalau ini kan nanti saya pinggir sambil dipanasin, terus saya tarik, mudah untuk mengangkat teman-teman. Ini ada penjepit PCB. Nah, kali ini bisa dibilang wajib nggak wajib ya, cuman kalau untuk teknisi wajib punya ini, seperti untuk memperbaiki handphone. Dia untuk pegangan PCB biar nggak goyang saat pengambilan komponen.
dan saat pemasangan tentunya. Nah, fungsinya seperti ini, murah saja, kurang lebih sekitar 30.000. Malah saya sudah lupa karena sudah lama ya. Ini flux songka ya, ini saya racikan sendiri. Ini untuk melepas komponen-komponen agar tidak meleleh. Nah, ini sikat bekas, ini untuk membersihkan komponen kotor atau bekas di blower menggunakan cairan thinner. Ini congkelan, ini bebas, banyak fungsinya teman-teman, seperti mencongkel casing, mencongkel soket-soket fleksibel. Kalau menggunakan bahan logam kan bisa rusak atau short. Nah, kali ini kan aman karena bahannya plastik. Harganya murah saja. Dulu saya beli satu set berapa ya, 20.000 kalau nggak salah, timah. Dan ini solder yang sering saya pakai. Saya pakai merek apa ya, nggak ada mereknya malah. Ini solder murahan saja, yang penting ujungnya lumayan bagus, jadi saat pelepasan dan pemasangan itu mudah. Oke, ini saya singkirkan dulu ya. Nah, ini tiga ini jarang saya pakai, jadi apa ya, hanya untuk review saja. Dan kedua ini yang sering sekali saya pakai untuk keseharian. Dan itu ada alat servis tambahan, solder blower ya, quick 858D digital, dan power supply variabel merek Sunshine. Ini difungsikan buat teknisi handphone ya teman-teman, agar lebih mudah dalam pengukuran ampere. Jadi kita tahu untuk lebih mudah menentukan titik mana kerusakannya. Oke, kembali lagi ya. Dan untuk servis pemula yang penting hanya multitester seperti ini sudah cukup. Dua ini analog dan digital. Ini sudah dirasa cukup, solder dan ya, timah. Nah, kali ini saya akan membagikan sedikit ya hal yang saya bisa, tapi saya juga apa ya, nggak terlalu ahli juga. Saya hanya membagikan apa yang saya tahu saja, karena berbagi ilmu itu indah ya teman-teman ya. Ini saya punya baterai kotak 9 volt ya teman-teman. Ini cara pengukuran menggunakan Avo digital, disetting di range 20 DC. Biasa ya, positif positif, negatif negatif. Kalau terbalik dia ada minusnya teman-teman. Nah, itu dia muncul minus, berarti terbalik probe-nya. Nah, terbaca ya 8 sekian. Sekarang pindah selektor. Saya mau cek tegangan AC. Ini saya colokkan ke 220 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk pengecekan tegangan AC. Muncul 223 volt. Oke, tegangan AC sudah, tegangan DC sudah. Ini teman ya, ke mode buzzer atau ke mode dioda. Ini yang sering saya pakai untuk pengecekan komponen-komponen elektronik. Ini pertama saya ambil sebuah dioda teman-teman. Saya sering untuk pengecekan di set ya, di mode dioda atau buzzer. Ini negatif di negatif dioda dan positif di positif. Nah, seperti ini ya. Dia harusnya tidak menunjukkan nilai, dan jika dibalik dia menunjukkan nilai. Nah, itu asumsinya dioda ini masih dalam kondisi baik. Ini karena memang baru, belum pernah dipakai. Terus lanjut, apalagi. Nah, ini saya punya sebuah transistor. Berapa ini ya? S8550. Ini untuk tipenya saya juga kurang tahu teman-teman ya. Yang penting hanya pengetesan buat pembelajaran saja.
yang sering saya lakukan ya untuk analisa awal. Positif ditaruh di kaki paling tengah dan kanan kiri negatif, dia tidak menunjukkan nilai ya teman-teman ya. Sekarang kita balik, negatif di tengah, kanan kiri positif ya, nilai muncul dan nilainya muncul. Tadi pas positif di tengah tidak muncul sama sekali nilai ya. Asumsinya ini masih dalam kondisi baik. Ntar saya mau nyari apa lagi nih. Nah ini saya punya views. Ini pengecekan views ya, Sikring. Sangat mudah. Bisa didengar teman-teman ya, dia bunyi. Itu tandanya viewsnya itu normal dan menunjuk angka 00 sekian sekian. Itu tandanya berarti viewsnya belum putus alias nyambung dan kondisi baik. Sekarang saya mau mencari sebuah resistor. Nah, saya punya 2 resistor teman-teman. Sekarang settingan dirubah ya nanti ya ke mode ohm. Ntar ini sekitar berapa ya? Mulai belerang guys. Ini sekitar 1 ohm yang biru. Kalau yang ini sekitar berapa ya? 22 ohm. Ini settingan ya. Di 2000 saja, 2000 ohm atau 2K. Oh maaf, gambarnya agak ngeblur. Nah, dia muncul ya. 22 ohm. Ntar ini untuk di skala 2000 ya, dia muncul 22 ohm. Kalau di 20K dia nggak terbaca karena terlalu tinggi ringnya ya, muncul ya 22 ohm. Kalau di 200 juga muncul 22,4 ohm. Berarti lumayan akurat meskipun multi digital yang 1 juta umat teman-teman. Murah meriah harganya. Dan ini resistor yang kedua ya. Ini hitam-hitam double emas 1 ohm. Bentar. Netter baca 1,6,7. Ini masih masuk ring aman. Ini karena resistor baru juga. Oke, itu sedikit ya ilmu buat pengecekan menggunakan multi digital, apa ini namanya, Unity D830. Ini multitester 1 juta umat teman-teman. Harganya sekitar 40 ribuan. Beda daerah mungkin beda harga ya teman-teman. Di tempat saya sekitar 40 ribuan. Oke, untuk yang digital selesai. Sekarang untuk yang analog. Ini untuk ujungnya saya tambahi ya, tambahi jarum. Untuk pengecekan komponen di handphone soalnya. Pertama saya set di tegangan AC. Nah, dia naik teman-teman. Ini untuk pengecekan tegangan rumah. Di rumah kan 220 ya. Nah, dia muncul di angka 200 lebih. Tadi kelihatan ya 200 lebih, 220 berarti aman. Lumayan akurat. Ntar saya cari posisi yang agak enak. Sekarang pindah ke DC untuk pengecekan baterai ya. Ini kan 9 volt. Jadi ringnya saya klik di 10 volt. Dia nunjuk berapa? Bisa dilihat teman-teman ya. 8 lebih sedikit sekali. Berarti 8 volt lebih. Tapi belum sampai 9, belum sampai 10. Berarti asumsinya baterai masih kondisi lumayan bagus.
Sekarang ke mode buzzer, mode apa ini ya, bell atau apalah, banyak yang nyebut beda-beda teman-teman. Salah satunya untuk pengecekan ini fuse putus atau enggaknya hampir sama seperti yang digital, dia akan berbunyi buzzernya ya kalau masih nyambung, fuse belum putus. Oke, terdengar keras ya suaranya, dia lebih keras, mantap. Ini saya mau pengetesan kabel. Kemarin ada yang sempat nanya ya, Bang, kalau pakai Avo digital pengecekan kabel putus caranya gimana? Nah, sekarang sekalian saja ya, saya kasih tahu buat yang kemarin sudah bertanya. Saya juga pemula sebenarnya. Bisa didengar ya, ujung ke ujung dia berbunyi di settingan buzzer dan dioda. Nah, kalau di mode ohm kalibrasi 0,08 atau 0,8 sekian, sama ujung kabel ke ujung kabel, dan menunjuk angka sama seperti kalibrasi tadi, berarti kabelnya itu masih nyambung. Oke, ini tadi kelewat pengetesan kabel untuk digital. Kembali lagi ya ke analog. Ini tadi sudah fuse dan yang kabel menggunakan analog. Ini mode buzzer, bunyi seperti fuse biasa ya yang tadi, berarti kabel masih aman. Dan sekarang pindah ke selektor, ke mode ohm kali 1 atau X1. Saat dikalibrasi dia muncul lead continuity, berarti tandanya nyambung. Nah, ini lebih mudah ya kalau analog, ada lampu indikasinya untuk merek tertentu ya, tidak semua ada. Oke, ujung ke ujung lampu LED menyala, jarum bergerak, tandanya kabel masih nyambung. Sekarang kalibrasi dulu untuk pengukuran di angka 0. Untuk mengkalibrasi tinggal di setting ya, seperti ada volume, apa namanya itu, variabel resistor. Nah, bisa dilihat untuk fuse mentok di angka 0 dan LED menyala, tandanya masih menyambung. Apalagi ya, ini dioda tadi kan sudah menggunakan digital dan sekarang analog. Negatif ke negatif dioda, positif ke positif dioda di setelan X1. Dia harusnya ngangkat jarum dan LED menyala, namun tidak full ya, X1. Ini untuk skala dioda. Oke, naik tapi tidak full, dan saat dibalik harusnya jarum diam. Nah, diam, ini tandanya masih bagus dan oke untuk dioda. Dan sekarang ke transistor yang sama, transistor yang tadi. Sekarang positif di tengah, kanan kirinya negatif. Jarum mengangkat tidak full, jarum juga ngangkat. Sekarang mari kita balik, dan dia harus diam. Asumsinya transistor ini masih baik. Ini karena tidak saya pasang di PCB ya, mesin, jadi saya hanya berasumsi pengetesan kondisinya masih baik. Tapi bisa juga terjadi kebocoran saat ada arus, nah itu berbeda lagi pengetesannya. Sekarang resistor yang tadi teman-teman, ukuran 1 ohm, hitam, double hitam dan double emas. Ini untuk skema warnanya nanti saya akan pasang linknya juga di Google kalau ada yang berminat untuk belajar. Oke, menunjuk angka 1 kurang lebih. Nah, itu tandanya berarti masih aman
untuk hambatannya. Meskipun tidak pas di angka 1 tapi masih toleransi normal. Bisa dilihat teman-teman ya, di 22, jadi 20 nya lebih sedikit. Kalau dikali 10 dia tidak terbaca akurat. Akuratnya di X1. Bisa dilihat ya, 20 nya lebih sedikit karena ini 22 ohm. Oke, nah ini adalah elko atau kapasitor elektrolit. Tadi tidak bisa ya pengetesan menggunakan yang digital, terkecuali multi yang ada ISR meter. Nah ini saya sering mengetes menggunakan AVO analog, negatif ke negatif elko dan positif ke positif. Dia ngangkat lalu turun. Sekarang balik juga harus seperti itu teman-teman, naik lalu turun, dibalik lagi, naik lalu turun. Nah asumsinya ini masih bagus, meskipun kalau mau akurat menggunakan ISR meter ya teman-teman. Untuk pengetesan lead sama di X1. Ini untuk kaki-kakinya bebas. Nah kalau terbalik leadnya nggak akan menyala teman-teman ya di X1. Tapi kalau tidak terbalik kakinya pas, nah dia akan menyala. Nah ini tandanya lead, berarti oke, siap pasang. Nah kalau terbalik dia nggak akan nyala ya teman-teman ya, jelas. Terus apa lagi ya, udah sih menurut saya. Ini sebagian alat-alat yang saya punya dan cara-cara pengukuran komponen yang sering rusak ya teman-teman ya dalam saya melakukan servis. Ini multi analog saya dapat di harga kurang lebih 65.000, dan untuk yang digital 40 ribuan. Harganya sangat murah teman-teman ya. Jadi untuk pemula menurut saya sih harga ini sudah cukup, tidak terlalu mahal dan juga akurasinya lumayan teman-teman. Tidak apa ya, tidak terlalu meleset banyak, jadi enak-enak saja ya. Ini apalagi tipis, mudah dibawa kemana-mana, jadi nggak ribet bawanya. Apalagi nah ini sebenarnya saya multitester agak lumayan banyak tapi jarang saya fungsikan, terkecuali kondisi mepet yang butuh pengukuran yang akurat ya teman-teman ya. Ini solder saya juga menggunakan solder yang murah meriah, kurang lebih sekitar 25-30 ribu teman-teman. Yang jelas kalau mau buka servis nggak usah takut, yang penting berani mencoba. Alat juga nggak harus yang mahal-mahal, yang murah pun bisa ya teman-teman ya. Yang penting ada kemauan dan berani mengambil resiko apapun, karena tidak ada pekerjaan yang tidak mengambil resiko, atau ada resikonya pasti semua beresiko ya. Dan terima kasih teman-teman sudah melihat video yang saya buat untuk hari ini. Semoga bermanfaat sedikit ilmu yang saya punya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman, dan tetap saling berbagi ilmu. Dan bye bye.